Lanjut. Lanjut, Pak. Potongnya lama nggak? Lumayan ya? Bicara cingwai. Lumayan, Bapak. Lumayan. Oke, taruhlah kita bikin. Kalau udah jadi, kita bikinnya cuma 3 menit, 4 menit jadi. Udah jadi belum? Udah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Yang lahir dari keluarga. Bla 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 bla. Next. Konten. Bla 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 bla. Next. Seri itu. Tuh. Salam, saya Nurul. Di sini ingin berbagi tentang tema syahadat. Hubungi saya. Nah, di Twitter, Instagram, di email, gitu. Kirim pulsa juga boleh, gitu kan? Loh. Kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Convert dalam bahasa umum sebut dengan mu'allaf, dideklarasikan dengan pengucapan 2 kalimat syahadat. Apa itu 2 kalimat syahadat? Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rumusan masalah ini. Dan kemudian dibahas satu persatu. Kemudian pada akhirnya maka kita simpulkan syahadat adalah pintu masuk gerbang menuju surga. Apakah Anda bersedia untuk menjadi penduduk surga? Maka bersiaplah untuk dengan segala konsekuensi dari syahadat. Kalau kita beriman pada Allah, maka kita akan beriman pada Rasul-Rasulnya. Kalau kita beriman pada Rasulullah dan Muhammad, Rasulullah yang kedua, maka kita akan mengikuti segala sunnah yang diajarkannya. Wallahu yaqulu wa huwa sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu selesai. Kan gampang presentasi itu. Kalau sudah ada kopinya, sudah ada materinya. Ya nggak? Benar nggak, Zen? Maksud riwayat tuh. Afan Zen. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nurul udah siap? Belum. Apipah? Komodai. Ini ada siapa ini? Yasin Fadilah. Itu dari tadi nggak dengerin saya berarti itu. Karena suaranya belum masuk. Ada pertanyaan nggak? Tidak pertanyaan? Bapak. Yuk. Jadinya yang tentang judul yang Bapak kasih itu maksudnya bikin artikel untuk UTS atau nanti di setiap pertemuan itu dipresentasiin Bapak. Soalnya kenapa kita belum bikin? Soalnya kan yang Bapak bilang yang pas Bapak share di WA itu kan katanya itu per orang ya Pak. Jadinya kita terus juga kata teman-teman juga itu tuh kalau misalnya nanti mendadak nggak ada waktu buat UAS jadinya bikin jurnal gitu Bapak. Jadinya mungkin kita kita pada kaget gitu Pak. Terus kita kirain bukan kelompok ternyata juga kelompok gitu Bapak. Ini siapa yang ngomong? Zoom user namanya di sini. Oh, belum diganti, maaf Pak, maaf. Siti Aisyah, Siti Aminah, adik kakak ini. Siapa namanya? Maaf Bapak, saya Apifah Bapak. Ya, Rifan. Kan semuanya serba mungkin ya, serba mungkin karena tidak ada yang pasti. Saya cuma bilang siapkan masing-masing, baca masing-masing satu judul aja, siapkan satu judul aja masing-masing. Nah, kalau orang yang kreatif itu akan melihat, oh saya temennya sama si Anu, dan si Anu tiga. Maka saya hubungin, kan ada di grup semua. Kita ngopi yuk, oke ngopi. Udah. Ternyata tidak ada kopi, adanya es teh. Nggak apa-apa, pakai es teh juga. Oke, sambil nge-es teh barulah bicara. Kamu bagian introduction ya, saya bagian teori-teori, dan si ini bagian pembahasan. Oke, selesai. Jadi kan satu pertemuan
Tapi kesepakatan judulnya apa? Yang akan datang ini judulnya adalah tentang bab sholat. Toharoh sudah nih. Nanti bab sholat. Bagaimana tata cara sholat khusyuk. Bikin satu perbandingan, bikin penelitian kecil. Perbandingan sholat anak kecil, ya anak-anak, umur 1 sampai 15 tahun, anak tahu. Sholat remaja, 15 tahun sampai 25 remaja. Sholat orang tua atau sholat orang dewasa, 25 sampai 60 itu dewasa. Perbandingan antara sholat anak-anak, sholat remaja, dan sholat dewasa. Dibandingkan 3 itu. Dianalisis. Ada namanya pro cons. Pro itu setuju, con itu kontra, tidak setuju. Itu analisis pro cons. Boleh kayak gitu? Boleh. Bikin penelitian tentang perbandingan sholat. Ya, kekhusyuannya, tata caranya, pemahamannya, efeknya buat kehidupan. Wah, macam-macam banyak yang dibahas tentang sholat. Tapi sekali lagi merujuk apa kata orang. Ya, merujuk kata ahli, apa itu sholat, apa syarat-syaratnya, apa syarat sahnya, syarat wajibnya. Tuh. Atau paling gampang bikin penelitian yang sederhana dari teman-teman. Ya. Misalkan pengaruh sholat tepat waktu dengan disiplin kerja. Itu ada 2 variabel. Gimana Pak caranya? Saya kan belum pernah meneliti. Atuh taroskeun tanya WA ke saya. Nanti saya kasih caranya, mau pakai korelasi Spearman, apa mau pakai regresi, apa mau koefisiensi determinasi. Statistiknya ada semuanya. Kan belum belajar Pak. Nggak perlu harus belajar dulu. Semuanya ada di YouTube. Sekali-kali buka tutorial membuat rumus atau membuat persamaan regresi. Kan pernah belajar persamaan regresi dulu di SMA. Ada yang pernah belajar persamaan integral. Itu lebih susah lagi persamaan integral. Kamu bicara masalah trigonometri, tak lihat lagi. Sinus, kosinus, tangen. Belum sampai ke logaritma itu, lebih belum lagi kalkulus, tambah lihat lagi. Nanti akan datang, tolong siapkan, kita akan ketemu lagi. Nggak tahu mau daring apa luring, tapi yang pasti saya akan menyampaikan sesuatu yang baru lagi. Akan baru lagi. Orang sekarang bicaranya sudah bicara tumpuk menumpuk, semakin hari ketinggalan 1 detik aja informasi semakin baru. Anda masih sibuk untuk urusan si Rafael Alun, sekarang bicaranya sudah pada level Andi Purnomo. Nanti belum lagi ada kasus baru lagi. Bu Sri Mulyani yang punya 30 jabatan yang masing-masing punya gaji, nggak digaji kok, iya nggak digaji tapi dihonorin 30 juta. 30 kali 30, 900 juta. 1 miliar 1 bulan gajinya. Wah, enak banget. Udah sampai ke sana orang itu cepet-cepet. Ya. Itu udah di era digital 4.0, 5.0. Maka kita harus banyak baca, harus banyak update. Oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi, yang penting Anda fokus pada materi Anda aja. Oke. Cari teman-temannya dalam satu grup itu. Tentukan judulnya. Boleh. Tadi kan ada pertanyaan ke saya, seorang satu artikel apa gimana Pak? Terserah mau satu orang satu artikel boleh. Kalau Anda satu orang satu artikel, pasti Anda akan terbiasa nulis, nanti akan lebih mudah bikin tugas. Tugas itu nggak usah banyak-banyak, cukup 6 halaman, 7 halaman. Tapi jelas ada rumusannya, ada tujuannya, ada pembahasannya, ada hasilnya, ada konklusinya, ada metodologinya. Selesai. Dan jangan ditinggalkan referensinya. Itu aja. Anda nulis banyak itu ya, nggak usah banyak-banyak 20 aja udah jadi profesor. Tapi harus dipublikasi. 20 aja. Kenapa?
Karena Anda nanti kelak ketika lulus S1, amin. Amin itu. Ya, Amin. ketika akan Amin, lulus, amin, 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 Allahumma amin. Anda harus Amin, nulis kabul. Bapak. skripsi namanya. Begitu mau lulus S2, nulis juga tesis namanya. Begitu mau lulus S3, nulis juga disertasi namanya. 400 halaman, 500 halaman. Ayo. Jadi mau nggak mau sekarang saya lagi melatih Anda untuk menulis, mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran. Gitu sebetulnya. Kalau mau belajar, hayu. Bikin satu-satu, bagus. Atau bikin satu makalah untuk bertiga, karena kita tugasnya sama. Silahkan. Nggak ada pembatasan sama saya itu. Terserah aja, berekspresi aja. Ya, berekspresi aja silahkan. Mau gini, mau gitu. Yang penting buat. Jangan sampai stuck di nanya. Akhirnya nggak dikerjain. Karena kenapa? Karena kita terhambat oleh pertanyaan-pertanyaan. Mungkin begini, mungkin gitu. Nggak tahu. Nggak. Berkreasi aja. Yang penting mah jadi. Ya, jangan bicara masalah hukumnya ini, hukumnya itu. Akhirnya nggak sholat. Hukumnya bid'ah kalau baca Yasin malam Jumat. Yang boleh itu baca tabarok. Hukumnya nggak ada itu sholat baca ini malam Jumat. Akhirnya nggak ngaji malah. Oke lah nggak ngaji malam Jumat nggak boleh. Malam yang lain juga nggak ngaji. Akhirnya selama seminggu nggak ngaji sama sekali. Paling nggak sedikit aja kita baca. Ya, sedikit kita berbuat. Oke, paham nggak? Bisa dipahami nggak? Coba angkat tangan yang paham. Bapak izin bertanya. Ya. Bapak, kalau berarti gini ya, kalau misalkan untuk artikel yang untuk UAS itu berarti masing-masing, lalu untuk presentasinya dan untuk makalahnya itu boleh bersama-sama. Justru yang bersama-sama itu presentasinya. Kalau artikel boleh masing-masing. Paham nggak? Kalau misalkan artikelnya bersama-sama juga, Ustadz? Boleh, artikel bersama-sama juga boleh. Artikel masing-masing juga boleh. Tapi yang jelas satu pertemuan, kemarin kan syahadat. Sekarang toharoh. Udah yang toharoh dia nggak ada kesempatan lagi untuk berpresentasi. Nggak ada kesempatan lagi untuk mendapatkan kritikan atau masukan dari orang lain. Tapi yang akan datang pertemuannya tentang sholat, ya itu tuh kurang tuh. Ini nih kurang nih, masukannya kayak gini, masukan kayak gitu. Itu banyak orang yang perhatian sama kita. Begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Ya. untuk jawabannya. Yang lain ada pertanyaan selain Nafisa? Apipa nggak ada pertanyaan? Apipa alaihim gambreng. Om Pimpa itu namanya. Sudah tidak, Bapak? Udah ya, enak ya? Enaknya. Berarti minggu depan, berarti saya nggak bisa presentasi lagi Ya nanti, udah Pak? selesai, tidak ada waktu lagi buat antum untuk presentasi buat syahadat juga. Hore, terserah mau hore nggak hore, tapi yang pasti Anda ditunggu makalahnya. Makanya Oh, akan berarti datang, kalau nggak presentasi makalahnya sendiri-sendiri atau kelompok itu terserah gimana kita, Bapak? ya, aturlah. Yang penting enak, gitu ya. Oke, Bapak. Nah, yang akan datang, ini sebetulnya latihan Anda nanti mau ujian sidang skripsi, amin. Karena ketika sidang skripsi, itu saya selalu melihat teman-teman tuh kalau bikin presentasi itu kecil-kecil tulisannya, dibaca lagi. Enggak lah. Seperti yang saya kasih contoh barusan ya. Jangan kecil-kecil hurufnya, segede-gede gaban nih, kayak gini nih. Tuh. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan kan? Bapak. Nah, segede-gede gini. Kelihatan, Bapak. Segede gini tulisannya itu yang kecil-kecil, apa kecil-kecil. Nah, kalau mau besar, gambarnya yang besar. Gitu. Ada salam, ada gigi yang tersenyum. Yang ngelihatnya pun jadi indah, enak. Wah, gitu. Seneng, bahagia gitu. Jadi orang-orang setelah selesai ini berpikir orang ini namanya Nurul gitu. Padahal Nurul itu masternya, tapi karena gambarnya seperti ini, jadi membawa efek, ya, membawa efek apa namanya? Ada butterfly effect. Tahu nggak butterfly effect? Butterfly effect tahu nggak? Enggak, Pak. Nggak tahu. Aduh, belum pernah nonton butterfly effect. Butterfly itu kupu-kupu itu tidak pernah dilahirkan.
Dan kupu-kupu tidak pernah meminta dirinya untuk menjadi seindah itu. Dia adalah hasil daripada metamorfosis dari hewan yang kita takuti, yaitu ulat. Kita kan ngeri, jijik ya, takut, apalagi ulat bulu. Apalagi bulunya tajam-tajam. Tapi ketika dia sudah bermetamorfosis, ya, berpuasa selama sekian hari, 2 minggu rata-rata, maka dia akan keluar dari kepompong menjadi seekor kupu-kupu yang indah, ya, yang memiliki sayap yang berwarna-warni. Dan itu ada efeknya. Yang tadinya nggak suka menjadi suka, yang tadinya benci menjadi rindu, yang tadinya anti menjadi anta. Itu mah bencong, anti dan anta. Yang tadinya nggak suka artinya jadi suka. Itu butterfly effect. Ya, ada memberikan. Bacalah tentang waktu itu butterfly effect. Oke. Kasih judulnya, buat judulnya, sepakati, kemudian tanyain ke saya, Pak ini gimana, Pak itu gimana. Oke? Bisa lah ya? Bisa kan? Insya Allah, Bapak. Allah, Pak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup sampai di sini. Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.